Oke teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini ya, spesial di video ini saya ingin membahas mengenai Facebook Pro, YouTube dan TikTok ya. Jadi kita akan membahas penghasilan dari ketiga platform media tersebut ya. Jadi sebenarnya hampir semua sosial media itu bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Nah, saya di sini yang ingin saya bahas adalah di YouTube, TikTok, dan yang terbaru adalah Facebook Pro. Apa saja kelemahannya, apa saja kelebihannya akan saya ulas di video ini ya. Jadi semua platform itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, itu pasti ya. Bukan hanya platform ya, ya orang ya apa itu pasti ada dua sisinya, kelebihan sama kekurangannya. Nah, kita akan mulai dari YouTube dulu ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang kepengen bergabung menjadi Facebook Pro dan menghasilkan uang dari Facebook Pro, saya kemarin sudah membuatkan video ya, tutorial awal bagaimana cara mengubah Facebook biasa kita itu menjadi Facebook Pro ya. Bagi yang belum tahu bisa tonton video saya sebelumnya. Jadi yang pertama, salah satu hal yang kelebihan dari YouTube ya, saya bahas YouTube dulu karena memang ya saya platform media utamanya ya YouTube ya, Sales Magic ini teman-teman. Kelebihannya yang pertama adalah gini, apabila kita sudah dimonetisasi ya, dimonetisasi itu artinya kita sudah bergabung dan disetujui oleh YouTube menjadi JPP atau YouTube Program Partner ya. Jadi kita sudah bisa menerima penghasilan nih teman-teman dari YouTube. Nah, tapi memang untuk mendapatkan syarat monetisasi itu agak susah ya. Kita butuh 1000 subscriber, butuh 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun ya. Nanti ada peninjauan konten kita apakah layak diterima atau enggak, itu ada teman-teman. Apakah konten kita orisinil, apakah konten kita nyolok dari konten orang lain ya. Nah, kalau misalnya udah lolos, kita sudah bisa menghasilkan uang. Enaknya YouTube, kelebihannya ya teman-teman. Misalnya gini, 1 tahun yang lalu ya, atau 5 tahun yang lalu misalnya, kita upload video. Dan posisinya video itu sudah dipasang iklan ya, sudah bisa di ACC monetisasi. Selama video itu masih ada yang klik, masih tayang dan ada iklan yang tayang, ada orang yang nonton iklan kita di video tersebut, kita masih mendapatkan pundi-pundi AdSense seperti itu. Itu yang salah satu yang saya suka dari YouTube. Makanya di beberapa video waktu saya membuat konten mengenai passive income, YouTube itu adalah salah satu platform yang menurut saya bisa menjadi passive income. Jadi kita cuma kerja sekali, tapi kita bisa ya mendapatkan gaji berkali-kali. Seperti itu teman-teman. Terus berikutnya yang kedua adalah TikTok ya. Gini teman-teman, di tahun 2023 ya, saya mengaku sendiri bahwa viewers dari YouTube itu memang semakin hari itu semakin menurun teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang itu suka menonton video pendek kalau menurut saya ya teman-teman. Nah, tapi gini, nggak semua orang itu lari dari penonton YouTube menjadi penonton TikTok. Ada orang yang mencari tutorial itu larinya pasti ke YouTube. Karena kalau misalnya YouTube kan memang khusus video-video panjang ya teman-teman. Nah, kalau TikTok kan untuk video-video yang singkat ya. Tapi memang saya harus mengakui kalian juga bisa lihat ya channelnya seperti misalnya Atta Halilintar atau Raffi Ahmad. Itu dari jumlah subscriber bersama viewers mereka di video terbaru itu jomplang banget teman-teman ya. Dan di channel YouTube saya juga seperti itu, saya mengaku itu teman-teman. Nah, tapi gini, kalau TikTok mungkin viewersnya itu cepat ya, cari followers itu mungkin cepat juga teman-teman. Tapi kalau kita upload video di TikTok itu kita nggak mendapatkan penghasilan ya, kita nggak mendapatkan penghasilan. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan apabila ya kita nanti followers TikToknya udah banyak dan kita bergabung di agensi ataupun kita bisa bekerja sama dengan brand. Tapi cara yang paling sering nih dilakukan oleh para TikTokers ya, yaitu dengan cara live ya, dengan cara live dan kita mendapatkan uang dari gift ya. Gift itu hadiah yang diberikan penonton kepada kita ya, berupa mawar, kopi atau singa mungkin ya teman-teman, paus ya. Nah, itu kita mendapatkan uang dari situ teman-teman. Jadi ya plus minusnya seperti itu. Kalau untuk jangka pendek ya kita main TikTok itu cepat dapat uang teman-teman ya, kita live streaming itu cepat. Tapi untuk jangka panjangnya saya lebih suka dengan YouTube karena cukup sekali posting membuat video ya udah kita bisa berpenghasilan terus seperti itu. Entah itu 1 tahun lagi, 10 tahun lagi itu masih bisa mendapatkan passive income. Terus yang terakhir teman-teman ya, ini yang masih hangat ya, ini yang masih hangat yaitu Facebook Pro atau Facebook profesional.
Jadi kita bisa menghasilkan uang dari video yang kita upload, dari reels video yang kita upload. Nah, tapi gini teman-teman, itu pun juga ada syaratnya. Yang pertama ya, kita harus memiliki 5.000 pengikut ya. Jadi kalau misalnya Facebook biasa ya, itu kan statusnya kan teman ya, temannya misalnya 1.000 atau 2.000. Nah, kalau Facebook kamu sudah diubah dari mode biasa menjadi Facebook yang pro, itu status teman menjadi pengikut. Misalnya teman kamu 5.000, kalau diubah jadi mode profesional, itu statusnya bukan 5.000 teman, tapi 5.000 pengikut ya. Nah, setelah itu kalian upload video, dan nanti apabila sudah tembus 6.000 jam tayang ya, ingat dicatat ya teman-teman, 6.000 jam tayang, nah itu baru kalian bisa dimonetisasi dan sudah bisa menghasilkan uang dari Facebook Pro ya. Seperti itu teman-teman. Dan kelebihannya kalau Facebook itu apa ya, bisa saya bilang itu ngejar viewsnya cepat. Kenapa? Karena orang bisa share dengan mudah, bagikan ke grup ya, bagikan kemana. Beda halnya dengan TikTok sama YouTube ya. Kalau dari segi share-nya itu kencengan YouTube. Jadi pemain Facebook itu bisa lebih cepat mencapai target karena ada fitur share di Facebook seperti itu. Dan ini masih hangat teman-teman ya. Baru bulan, kalau nggak salah ya teman-teman, saya mendengar Facebook Pro ya baru sekitar November Desember 2023 ya. Jadi ini masih hangat. Itu pun sekarang udah mulai banyak pemainnya teman-teman. Jadi kalau kita masuk atau berkecimpung di Facebook sekarang, ya mungkin kita masih bisa mendapatkan jatah ya teman-teman. Karena saya yakin semakin banyak pengguna ya, itu nanti pasti peraturannya akan lebih susah lagi. Jadi mumpung masih baru ya, bagi teman-teman yang memang hobinya membuat konten di sosial media ya, ya ini kesempatan buat kalian ya. Nah, kalau misalnya kalian sendiri nih, kalian lebih suka jadi content creator di YouTube, TikTok, atau di Facebook Pro ya. Coba tulis pendapat kalian di video kali ini ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian nggak suka sama konten ya teman-teman, membuat konten atau apa, kalian bisa mencoba ya peruntungan jadi content creator ya. Ya siapa tahu dari keisengan menjadi rezeki ya. Seperti itu teman-teman. Makasih udah nonton video sampai selesai. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.